Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Ida Farida CHMPD, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Saya Rida Astia dari kelas 5C dengan NIM 12220808080 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Penerapan ILKPD Liverworkset berbasis CTL Contextual Teaching and Learning pada materi larutan penyangga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini terdapat latar belakang. Penggunaan teknologi dalam pendidikan diakui dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan hasil belajar mereka dengan memberikan aksesibilitas yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan kapan saja dan di mana saja. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam bidang kimia, khususnya pada larutan penyangga, masih relatif rendah. Materi larutan penyangga penting karena memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses biokimia dan industri, sehingga pemahaman mendalam dan aplikatif diperlukan. Metode pembelajaran kontekstual teaching and learning ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pendekatan ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selain itu, penggunaan bahan ajar seperti ILKPD berbasis LiverWorks ini juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Di LKPD ini menyediakan format interaktif yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana aktivitas peserta didik berdasarkan penerapan ILKPD Liverworksheet berbasis CTL terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga, bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan ILKPD Liverworksheet berbasis CTL ini pada materi larutan penyangga, bagaimana hasil belajar peserta didik setelah penerapan ILKPD Liverworksheet berbasis CTL. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan aktivitas peserta didik berdasarkan penerapan ILKPD Liverworksheet berbasis CTL terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Kemudian menganalisis kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan ILKPD Liverworksheet berbasis CTL pada materi larutan penyangga. Dan yang terakhir, menganalisis hasil belajar peserta didik setelah penerapan ILKPD Liverworksheet berbasis CTL. Nah, adapun definisi operasional yang pertama mengenai ILKPD. ILKPD ini adalah lembar kerja yang disusun secara elektronik dan diakses melalui platform LiverWorksheet yang memungkinkan siswa mengerjakan tugas secara interaktif dan online. Kedua, mengenai contextual teaching and learning, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa dengan tujuan membantu siswa memahami konsep melalui konteks yang relevan dan bermakna. Yang ketiga, mengenai hasil belajar siswa, merupakan peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai materi larutan penyangga yang diukur melalui skor pretest dan post-test serta analisis tugas dan aktivitas yang diberikan selama penelitian. Keempat, mengenai larutan penyangga. Materi larutan penyangga ini adalah bagian dari kurikulum kimia yang membahas solusi yang mampu mempertahankan pH stabil meskipun ditambahkan asam atau basa. Yang kelima, interaksi dan keterlibatan siswa. Proses pembelajaran melalui ILKPD berbasis PPL diukur melalui observasi kelas, catatan harian siswa, dan kuesioner keterlibatan siswa. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama mengenai ILKPD. ILKPD ini merupakan lembaran elektronik yang disediakan untuk menunjang proses pembelajaran sebagai hasil inovasi LKS cetak menjadi digital. Salah satu contohnya adalah LiverWorksheet. Nah, kedua mengenai CTL. Pembelajaran contextual teaching and learning ini adalah konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hasil belajar siswa. Hasil belajar dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada siswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, sebagai akibat dari proses pembelajaran yang
mereka jalani. Yang keempat, mengenai larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti menambah asam, basa, ataupun pengenceran. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa lemah dengan asam dan basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion OH-. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Artini 2019 tentang pengaruh model pembelajaran kontekstual pada pokok bahasan hidrokarbon terhadap hasil belajar kimia. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aliyah mengenai tahun 2020 mengenai efforts to improve learning outcome in natural science contextual teaching and learning model. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mulyaman tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Model Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar dan efikasi diri peserta didik pada materi minyak bumi. Keempat, dilakukan oleh Sapitri dan Prienda tahun 2023 mengenai the influence of the contextual teaching and learning models on the learning outcomes of social science natural resource material class. Yang kelima, yang dilakukan oleh Aninda dan Putra tahun 2022 mengenai pengaruh penggunaan ILKPD berbasis LibreWorksheet terhadap hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada konsep pembelahan sel. Keenam, yang dilakukan oleh Kartini tahun 2023 mengenai the effectiveness of the student worksheet to improve student learning outcomes and critical thinking skill on digital sistem concepts. Nah, selanjutnya mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini disusun atas permasalahan rendahnya hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga, kemudian mengenai siswa merasa sulit dalam memahami materi, pembelajaran kurang mengaitkan dalam konteks kehidupan, pembelajaran cenderung pasif karena berpusat pada guru. Kemudian diperlukan model pembelajaran yang mampu mengaitkan materi dengan konteks kehidupan. Nah, setelah itu ada pembelajaran menggunakan model pembelajaran CTL ini pada larutan penyangga dengan berbantuan ELKPD LibreWorksheet. Nah, sehingga ada model pembelajaran CTL berbasis ILKPD LibreWorksheet berpengaruh terhadap hasil belajar pada materi larutan penyangga. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian semu kuasi eksperimen dengan merancang desain beberapa the non-equivalent control group design. Rancangan the non-equivalent control group design ini digunakan untuk melihat hasil belajar kognitif produk dan kognitif proses peserta didik dari mengerjakan pretest dan posttest. Terdapat juga tabelnya mengenai desain penelitiannya. Terdapat eksperimen dan kontrol. Terdapat juga keterangannya. Untuk selanjutnya, mengenai desain penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa SMA MIPA kelas 11. Dengan subjek penelitian ini terdiri dari 2 kelas, di mana kelas pertama dijadikan kelompok eksperimen dan menggunakan model CTL berbantuan ILKPD LibreWorksheet, dan kelas kedua sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran direct instruction atau konvensional. Nah, untuk selanjutnya ada prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini ada 3 tahap. Tahap pertama itu bisa melakukan analisis KD, KI, kemudian menyusun RPP, LKPD, kemudian membuat instrumen penelitian, validasi instrumen penelitian, revisi instrumen penelitian. Kemudian ada tahap pelaksanaan, dilakukan pretest terhadap 2 variabel, yaitu kontrol dan eksperimen. Yang setelah pretest dilakukan pembelajaran yang dilakukan setelah pretest, kemudian dilakukan post-test setelah pembelajaran. Kemudian ada tahap penyelesaian, analisis data, menuliskan hasil dan pembahasan, kemudian membuat kesimpulan. Keempat, ada instrumen penelitian. Yang pertama, deskripsi pembelajaran, kedua, lembar observasi, ketiga, tes hasil belajar, pretest dan post-test, keempat, ILKPD LibreWorksheet berbasis STL, dan kelima, lembar angket.
Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Terdapat juga tabelnya. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, instrumen yang digunakan itu ada tes hasil belajar, larutan penyangga pretest dan post-test, kedua lembar observasi, ketiga ILKPD Liper Worksheet berbasis CTL, keempat lembar angket tanggapan peserta didik. Nah, data yang diperoleh itu dapat dilihat dan sumber datanya untuk lembar observasi itu dari peneliti dan sisanya itu dari peserta didik. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini yang pertama ada analisis tes hasil belajar data lembar observasi. Nah, setelah terkumpul data tersebut, data dapat dihitung menggunakan rumus tersebut. Nah, kedua, ada analisis elektronik lembar kerja peserta didik. Terdapat juga rumusnya. Ketiga, analisis data instrumen angket. Dapat juga rumusnya. Setelah pengumpulan data dan didapat hasilnya, dapat dilihat kriteria interpretasi skor produk. Ada sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang, berdasarkan nilai yang didapat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.